Puji Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Mer Herbison Nenggolan Parmusim dalam YouTube channel GBDI Philadelphia Karangkemiri. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak pemirsa jemaat untuk kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puja, puji, dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Engkau memperdengarkan firman Tuhan, berkenan memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Siapakah kami ini sehingga Engkau memperdengarkannya? Tuhan luar biasa dan dahsyat. Kami siap menerima firman-Mu, dan bukan hanya siap menerima, tapi siap melakukannya. Pemirsa YouTube channel, siap melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat kitab Hagai pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Judul perikop dari kitab Hagai pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10 yaitu kemegahan bait suci yang baru. Sebelum pasal 2 yaitu pasal 1, Tuhan menyuruh orang Israel, menyuruh umat Tuhan untuk membangun rumah Tuhan, bait Tuhan yang roboh, yang runtuh, membangun puing-puing yang roboh, yang runtuh itu. Dan di pasal 2, rupanya orang Israel, umat Tuhan, mentaati pernyataan Tuhan untuk membangun puing-puing bait Allah yang roboh itu. Meskipun Allah dengan ketegasannya harus mendorong umat Israel dengan kekuatan yang luar biasa, Allah mendorong umat Israel untuk membangunnya. Haleluya. Sehingga muncullah kemegahan bait suci yang baru. Saya perlu jelaskan, bait suci maaf, bukanlah hanya sekedar fisik, bangunan, tembok, tapi bait suci termasuk rohani. Doa, baca Alkitab, menyanyi ke gereja, memuji Tuhan, melayani, itu bait suci. Nah, bait suci itu roboh. Tuhan minta orang Israel untuk membangun kembali. Tadinya sudah jadi puing-puing, harus dibangun kembali. Dan di pasal 2 itu terbangun. Kemudian apa sih maksud Allah mendorong umat Tuhan membangun bait Allah yang runtuh? Yang pertama, di ayat 5a dikatakan, ayat 5a, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Jerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Joshua bin Jozadak imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Yang pertama, maksud Allah mendorong umat Tuhan membangun bait Allah yang runtuh adalah menegaskan bahwa dalam hati yang kuat dan teguh, tantangan bisa dilalui. Ini sangat tahu Allah dalam masalah hati ini. Artinya begini, ketika seseorang mendengar masalah, persoalan, tantangan, hatinya ciut, maka di situ seseorang sebenarnya sudah kalah. Nah, Allah sangat tahu, maka Allah meneguhkan hati orang Israel agar mereka kuat dan teguh dalam menghadapi tantangan. Hati mereka kuat dan teguh dalam menghadapi tantangan. Ketika kita ke gereja, ketika kita melayani, ketika kita membangun pujian penyembahan kepada Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, ada banyak tantangan, kemalasan, ejekan, olokan. Ini adalah tantangan ketika kita membangun bait Allah. Tapi Tuhan tegaskan dalam maksudnya bahwa dalam membangun bait Allah, hati ini harus kuat menghadapi segala tantangan yang ada. Di ayat 5a,
Luar biasa Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Maksud Allah mendorong umat Tuhan membangun bait Allah yang runtuh. Yang kedua adalah menegaskan penyertaan Allah atas umatnya. Ayat 5b dikatakan demikian. Haleluya. Sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini adalah pernyataan Tuhan sendiri bahwa Tuhan menyertai orang Israel dalam mengerjakan pembangunan rumah Tuhan yang sudah rubuh, yang sudah menjadi puing-puing. Sehingga Tuhan mengatakan, aku akan menyertai kamu. Jangan takut. Hati yang ciut tadi mendengar, melihat, menghadapi tantangan dalam membangun bait Allah. Tuhan katakan, aku besertamu. Haleluya. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Itu yang kedua. Jadi pemirsa YouTube channel GPDI Philadelphia Karangkemiri, jangan takut membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan yang roboh, membangun pelayanan, membangun mesbah doa, membangun pelayanan. Jangan takut, Tuhan menyertai. Tantangan boleh datang, kita tidak bisa halangi itu datang, tapi saya mau berkata, Tuhan menyertai. Yang ketiga, maksud Allah mendorong umat Tuhan membangun bait Allah yang runtuh adalah menegaskan janji Allah bagi umatnya, bagi bangsa Israel. Ayat 6 berkata begini, sesuai dengan janji yang telah kuikat. Perhatikan, sesuai dengan janji yang telah kuikat. Tuhan mengikat janjinya. Lalu dikatakan lagi, dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, maksud Allah mendorong umat Tuhan membangun bait Allah yang runtuh adalah menegaskan bahwa Allah berjanji kepada orang Israel. Haleluya, haleluya. Perhatikan, dulu orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Tuhan berjanji, aku menyertai. Betul, di padang gurun disertai oleh Tuhan. Di kelaparan Tuhan sertai dengan pernyataan Tuhan, dengan perbuatan Tuhan, yaitu mana dan burung puyuh. Dan sampai di tanah Kanaan pun Tuhan berkata, Tuhan menyertai. Jadi saya mau berkata begini, dulu, sekarang, dan selama-lamanya penyertaan Tuhan. Sampai Tuhan datang berkata begini, sampai Tuhan berkata ketika dia naik ke surga, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan mau menegaskan, maksudnya mendorong umat Tuhan membangun bait Allah yang rubuh itu adalah untuk menegaskan janji Allah tidak pernah gagal. Itu yang ketiga. Yang keempat, maksud Allah mendorong umat Tuhan membangun bait Allah yang rubuh adalah Allah bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan. Ayat 7 sampai dengan ayat 9, perhatikan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ayat 8, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam, kepunyaan pula perak dan kepunyaan pula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan mau menegaskan, maksud Allah dalam mendorong umat Tuhan membangun bait Allah yang rubuh adalah Tuhan mau menegaskan bahwa Allah bertanggung jawab memelihara. Perhatikan, dibutuhkan anggaran besar untuk membangun rumah Tuhan. Dibutuhkan anggaran besar dalam kita melayani, membangun pujian penyembahan, membangun pelayanan, membangun doa, membangun untuk membaca Alkitab. Ini rumah rohani dibutuhkan. Tapi Tuhan berkata begini, kepunyaanku emas, kepunyaanku perak. Dan Tuhan katakan, aku akan menggoncangkan bumi ini agar kekayaan bumi ini datang ke rumah Tuhan. Artinya, meskipun dunia ini menggandoli berkat itu, memegang dengan erat, haleluya, supaya tidak datang ke rumah Tuhan, Tuhan yang menggoncang. Perhatikan, kalau
Tuhan yang menggoncang, siapa yang bisa menahan? Maka jangan takut. Allah memelihara. Itulah maksud Allah mendorong saudara dan saya, umat Tuhan, membangun bait Allah yang runtuh. Mungkin pembacaan Alkitabmu, doa penyembahanmu, pelayanmu mulai runtuh. Haleluya, mulai roboh. Bangunlah. Kenapa? Karena maksud Allah menyatakan dia bertanggung jawab. Yang kelima, haleluya, mendatangkan damai sejahtera. Ayat 10. Adapun rumah ini, kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi rumah Tuhan, maksud Allah mendorong umat Tuhan membangun bait Allah yang runtuh itu adalah untuk mendatangkan damai sejahtera, menjadikan rumah Tuhan sebagai pusat damai sejahtera. Saya melihat di daerah-daerah yang tadinya tidak ada rumah Tuhan di sana, tapi ketika ada rumah Tuhan, daerah itu penuh dengan sukacita, damai sejahtera, penuh dengan geliat ekonomi. Itulah tandanya bahwa Tuhan menjadikan gereja, ibadah, rumah Tuhan menjadi pusat damai sejahtera. Itulah maksud Allah mendorong umat Tuhan membangun bait Allah. Nah, sebelum kita akan akhiri, kita angkat satu pujian untuk kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Firman-Mu telah datang kepada kami melalui kitab Hagai. Pelayanan kami mungkin roboh. Doa, jam-jam doa kami, jam-jam membaca Alkitab, jam-jam melayani, roboh, runtuh, menjadi puing-puing. Tetapi Engkau mendorong kami untuk membangun kembali. Dan terbangun itu ternyata Engkau punya maksud untuk kami menerima segala berkat kemurahan Tuhan. Engkau menolong setiap yang menonton YouTube channel ini, menonton setiap jemaat-Mu GPDI Philadelphia Karangkemiri. Tuhan, Engkau memberkati yang sakit ekonominya, yang sakit fisiknya, yang sakit jiwanya, karena mereka tidak membangun bait Allah. Dan sekarang setelah mendengar firman Tuhan, mereka berniat membangunnya, dan mereka akan menemukan damai sejahtera. Maka sembuh jiwamu, sembuh ekonomimu, sembuh keuanganmu, sembuh fisikmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur bagimu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.